萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tangisan Xiao Yan seperti guntur yang bergema di atas pegunungan. Sosok hitam yang hendak menghilang terdiam sesaat karena suaranya. Xiao Yan melihat sosok manusia yang berhenti sejenak di kejauhan. Dugaan di hatinya dikonfirmasi oleh keraguan mereka. Dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa melihatnya di tempat ini setelah bertahun-tahun. Namun, mengapa saat ini dia benar-benar berbeda dibandingkan dengan masa lalu? Mungkinkah yang disebut tubuh racun yang menyedihkan sudah benar-benar meletus? Ketika pikiran ini bergulir di hati Xiao Yan, dia mengepakkan sayap di punggungnya secara tiba-tiba tanpa berpikir. Tubuhnya bergegas ke arah sosok hitam. Sosok hitam itu bergetar sedikit setelah tampaknya merasakan tindakan Xiao Yan. Namun, itu tidak berbalik. Kabut abu-abu tebal melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, kabut abu-abu pecah di tengah suara sedikit teredam. Sosok itu dengan aneh menghilang ke dalam ketiadaan. Kelompok kabut abu-abu yang pecah terpisah dengan cepat terpencar setelah sosok manusia itu lenyap. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi ketiadaan. Sosok Xiao yang terbang melintasi langit. Pada saat dia mengejar, sosok hitam itu telah benar-benar menghilang tanpa bekas. Dia hanya bisa menegangkan wajahnya, dengan erat mengepalkan tinjunya, dan dengan lembut mengutuk orang ini. Mengapa dia tidak berani melihatku? Medusa juga dengan cepat mengikuti di belakang Xiao Yan. Tatapannya dengan hati-hati menyapu langit dan segera bertanya dengan cemberut, "Anda kenal dengan orang itu?" Jika saya menebak dengan benar, orang itu harus menjadi teman saya sejak bertahun-tahun lalu. Namun, Xiao Yan tertawa pahit. Dia memikirkan hal itu. Pada akhirnya, dia tidak mengungkapkan masalah dokter peri kecil yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Keterampilan racun orang ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Namun, fluktuasi emosionalnya tampaknya cukup hebat ketika saya bertukar pukulan dengan mereka sebelumnya. Sepertinya orang ini sering bangun dan tidak sadar pada orang lain. Dan tidak sadar pada orang lain. Mungkin alasan mereka tidak mau bertemu dengan Anda adalah karena ini. Medusa tidak menekan Xiao Yan atas masalah ini. Dia mengubah topik dan menyuarakan pikirannya. Wajah Xiao Yan tegang saat dia mencari sekelilingnya sambil merasakan ketidakpuasan. Namun, itu adalah usaha yang sia-sia. Dia hanya bisa menghirup udara segar. Dari kelihatannya, sepertinya situasi buruk yang dia sebutkan ketika mereka berpisah saat itu sudah terjadi. Orang itu sudah pergi. Ayo kembali. Ziyan masih di lembah, kata Medusa. Xiao Yan hanya bisa mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia berbalik, ragu sejenak sebelum berbalik kembali sekali lagi. Sementara dia melihat lautan pepohonan yang luas, dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam, "Dokter peri kecil, saya mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi pada Anda selama bertahun-tahun ini. Tetapi saya katakan saat itu bahwa tidak peduli bagaimana Anda berubah, saya Xiao Yan masih akan melihatmu sebagai temanku. Janji ini belum terguncang bahkan sedikit bahkan sampai sekarang." Suara Xiao Yan berguling di atas pegunungan ini sambil dibawa oleh beberapa douki. Lama kemudian sebelum secara bertahap menghilang. Masih tidak ada reaksi setelah suaranya terdengar. Xiao Yan tertawa pahit. Dia hanya bisa berbalik dan terbang menuju lembah dengan Medusa.
Sosok hitam melihat sosok yang baru saja berbalik di puncak gunung dan dia berdiri di batu-batu yang tidak biasa. Tangan putih pucat sosok hitam itu meraih erat ke batu besar di sampingnya. Orang dapat melihat bahwa batu raksasa itu benar-benar memancarkan gelombang kabut putih setelah diraih tangannya. Suara Cici berlanjut tanpa henti. Mata hitam itu mengamati Xiao Yan sampai dia kembali ke lembah. Baru kemudian tangan itu perlahan-lahan dilepaskan. Sebuah sidik jari hitam yang dalam tertinggal di batu besar itu. Beberapa pikiran muncul dalam tatapan acuh tak acuh di bawah jubah berwarna hitam. Sesaat kemudian, banyak adegan yang telah terkubur jauh di dalam ingatannya dengan tenang bangkit. Pemuda yang disebut Xiao Yan juga muncul. Xiao Yan, suara wanita yang jelas yang membawa ingatan jauh terpancar dari bawah jubah. Suara ini benar-benar berbeda dari suara serak yang mengerikan dari sebelumnya. Jelas, dia menggunakan suara itu dengan sengaja untuk menyembunyikan identitasnya. Tidak disangka saya akan bertemu dengan Anda sekali lagi. Saya datang ke sini untuk menunggu setengah bulan setiap tahun. Namun, karena kamu telah muncul lagi, aku tidak akan datang ke sini lagi di masa depan. Tangan putih pucat perlahan menarik jubah penutup kepalanya. Dengan segera, rambut seperti salju putih turun seperti air terjun. Wajah pucat yang agak tipis terungkap di udara. Wajah ini masih memiliki beberapa kontur sejak saat itu. Namun, itu telah kehilangan senyum lembut dan sikap halus yang menghangatkan hati seseorang. Sebaliknya, matanya menunjukkan tambahan warna abu-abu keunguan. Dalam sekejap itu tampak seperti benang dingin dan kekejaman yang dipancarkan dari penampilan seperti iblis. Pada saat ini, wajah yang dilihat seperti malaikat maut dalam kekaisaran Chu Yun samar-samar berisi beberapa kenangan dan kepahitan. Jangan salahkan saya karena tidak bertemu dengan Anda. Aku hanya berharap untuk selamanya mempertahankan dokter peri kecil seperti itu di hatimu dan bukan yang saat ini yang tangannya dipenuhi dengan banyak darah. Wanita racun. Hanya saja saya tidak mengharapkan kata-kata yang saya katakan saat itu menjadi kenyataan. Semoga kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Nasibku seperti ini. Terlahir dari bencana dan mati di tengah bencana. Mata abu-abu keunguan mempelajari lembah gunung kecil dari kejauhan. Ingatan-ingatan dari masa lalu bergejolak di dalam pikirannya, menyebabkan senyuman hangat untuk perlahan mengangkat wajah yang telah mempertahankan ketidakpedulian dingin selama beberapa tahun. Dari senyuman ini, orang bisa secara samar-samar melihat kemiripan dengan dokter peri kecil. Itu adalah senyuman yang sama yang menyebabkan tak terhitung banyaknya tentara bayaran di kota Qingshan untuk menganggapnya sebagai peri di dalam hati mereka. Senyum itu seperti hamburan setelah hanya dipertahankan sesaat. Dia perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, matanya sekali lagi pulih ketidakpedulian mereka sebelumnya setelah dibuka sekali lagi. Mata itu melirik lembah untuk terakhir kalinya sebelum dia memakai jubahnya dan berhenti merasakan nostalgia apapun. Tubuhnya berubah menjadi kabut abu-abu dan menghilang dengan tenang. Pada saat Xiao Yan dan Medusa telah kembali ke lembah kecil, mereka melihat wajah kecil Ziyan telah menjadi berwarna merah keunguan. Keduanya segera menjadi cemas. Itu tidak terduga bahwa racun dokter peri kecil sebenarnya menakutkan. Ziyan hanya sedikit menghirupnya, tapi gejala seperti itu sudah muncul. Seorang ahli racun memang merupakan pekerjaan yang hanya menciptakan rasa takut dan benci. Meskipun wajah Ziyan adalah merah keunguan, pikirannya masih sadar. Dia buru-buru maju untuk menyapa Xiao Yan dan Medusa ketika dia melihat kedua kembali. Namun, napasnya jelas jauh lebih kasar dibandingkan sebelumnya. Xiao Yan meraih lengan Ziyan dan memasukkan benang douqi ke tubuhnya. Dia menggeledah tubuhnya tetapi tidak dapat menemukan bahkan sedikit jejak racun. Wajahnya langsung tenggelam.
Itu tidak terduga bahwa obat penawar yang telah dia perbaiki sebenarnya tidak memiliki banyak efek pada udara racun ini. Bagaimana dia? Medusa buru-buru bertanya setelah melihat aksi Xiao Yan. Saya tidak dapat menemukan tempat yang tidak beres. Sepertinya racun itu tersembunyi sangat dalam. Hanya saja aku tidak tahu seperti apa racun itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Racun di sekujur orang itu adalah sesuatu yang bahkan aku takutkan, apalagi Ziyan. Apa yang kita lakukan sekarang? Medusa bertanya dengan ekspresi buruk. Xiao Yan ragu sejenak. Dia membalik tangan dan botol batu giok yang dokter peri kecil telah melemparkan lebih awal muncul di tangannya. Medusa di sampingnya merajut alisnya erat ketika dia melihat ini. Dia menuntut, Anda ingin menggunakan benda yang diberikan oleh orang itu? Siapa yang tahu apakah benda yang diberikan orang aneh ini padamu benar-benar obat penawar? Siapa yang akan bertanggung jawab jika kecelakaan terjadi dan Ziyan dirugikan? Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat cara perlindungan Medusa. Dia tidak berpikir bahwa yang terakhir sudah mulai menghargai Ziyan sedemikian rupa. Dia hanya bisa menjawab, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, saya percaya bahwa dia tidak akan berbohong kepada saya. Selain itu, apakah Anda memiliki metode lain jika kami tidak menggunakan ini? Diracuni adalah masalah yang tidak dapat ditunda. Medusa juga ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, saat ini tidak ada solusi lain untuk masalah ini. Jika ada masalah dengan obat penawarnya, saya pasti akan mengambil hidup orang itu tidak peduli siapa dia. Medusa dengan dingin berbicara dengan khawatir ketika dia melihat Xiao Yan mencurahkan pil obat berwarna merah terang dari botol batu giok. Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Dia memasukkan pil obat itu ke mulut Ziyan. Yang terakhir dengan patuh menelannya. Namun, sepertinya rasa pil obat ini tidak baik, menghasilkan kerutan untuk terbentuk di wajah mungilnya. Meski pil obat terasa mengerikan, efeknya jelas cukup bagus. Warna ungu merah di wajah kecil Ziyan segera mulai menghilang pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang setelah pil itu baru saja memasuki tubuhnya. Benar-benar menghilang hanya dalam beberapa saat. Xiao Yan dan Medusa menghela nafas lega ketika mereka melihat adegan ini. Yang pertama menghapus keringat dingin dari wajahnya. Dia tertawa pahit. Itu tidak terduga dengan keterampilan alkimianya saat ini. Dia benar-benar tak berdaya oleh sejumlah acak gas beracun oleh dokter peri kecil. Meskipun studi mereka berbeda, pil racun dan obat memang memiliki beberapa kesamaan terlepas dari bagaimana orang meletakkannya. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami merasa agak tidak berdaya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dia alami selama tahun-tahun ini. Tidak hanya kekuatannya yang melambung sampai batas di mana bahkan Medusa harus memperlakukannya dengan serius, tetapi keterampilan racunnya juga menjadi tidak dapat diprediksi. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Tatapannya dilemparkan ke arah pondok kecil. Saat itu, dia diam-diam menyembunyikan dirinya di tempat ini dan menelan racun saat dia berlatih. Saat dia berpikir tentang bagaimana gadis yang baik dan manis semacam itu harus menelan racun mematikan sepanjang hari, hati Xiao Yan tanpa sadar merasakan sakit. Dia adalah seorang wanita yang memiliki nasib terburuk di antara semua orang yang dia temui selama bertahun-tahun ini. Namun, dibandingkan dengan melonjaknya kekuatan dan racun keterampilan dokter peri kecil, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa paling tidak nyaman adalah tatapan dingin dan acuh tak acuh yang bahkan bisa dikatakan mematikan. Sulit membayangkan bahwa mata ini akan muncul pada gadis yang hangat dan baik dari masa itu. Xiao Yan mengayunkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan membuang pikiran di kepalanya. Dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil itu. Dalam hal apapun,
Ia harus terlebih dahulu mendapatkan kekuatannya untuk melakukan terobosan ke kelas Do Huang. Xiao Yan memiliki firasat dalam hatinya bahwa dia mungkin masih bisa melihat dokter peri kecil lagi di masa depan. Namun, dia tidak tahu persis seperti apa situasi yang akan terjadi ketika mereka bertemu berikutnya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.